Ini ada lagi, sesudah baca Al-Quran dicium, itu bid'ah. Cium Quran duduk mencium koncone. Jadi sesudah ngaji itu kemudian biasanya kan dicium kan Al-Qurannya, mushafnya. Ya, kami yang bertekun di MTQ dulu, saya tuh tekun di MTQ sejak tahun 68 loh, penjenengan belum lahir mungkin ya. Sejak 68 saya bertekun di MTQ walaupun belum juara saat itu. Kemudian tiap MTQ saya mengikuti, siapa yang juara terus insya Allah banyak tahu saya. Nah dulu memang setelah baca itu Shadaqallahul Azim kemudian dicium. Sejak MTQ kelima di Jakarta insya Allah tahun 75 di Palembang, 72 insya Allah. 1 di Makassar, 2 di Bandung, 3 di Banjarmasin, 4 di Medan, kelima di Jakarta. Ya, tahun 72 insya Allah, 68, 69, 70, 71, 72 di Jakarta. Disepakati bahwa tidak usah mencium mushaf, itu tasonnu, itu gawe-gawe, tidak baik, bisa disalah artikan. Itu dalam MTQ. Tapi kalau mencium mushaf, ya itu kemasyarakatan, itu bukan ibadah, itu bagian dari menghormati kitab suci ini. Gini loh ya, ngidek Quran oleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya apa? Enggak ada kan? Enggak ada dalilnya. Ngencingi Quran juga enggak ada dalilnya. Tapi jelas enggak boleh. Lah mencium Quran juga enggak ada dalilnya, memang zaman Nabi belum ada. Sekali lagi, mushaf ini zaman Nabi belum ada. Dia alasannya zaman Nabi enggak ada. Iya enggak lah, enggak ada memang. Zaman Abu Bakar juga belum ada mushaf. Zaman Umar belum ada mushaf. Zaman Utsman baru ada. Mushaf itu pun baru 6 eksemplar. Baru kemudian diperbanyak baru sekarang. Quran zaman itu juga tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda wakofnya. Apa bid'ah? Ayo. Nek sedikit-sedikit bid'ah itu. Itu semua bid'ah kalau gitu. Mushafnya ya bid'ah, tanda-tandanya ya bid'ah, syakalnya bid'ah, titiknya bid'ah. Lah nek gak ono, saya yang alhamdulillahirabbil alamin agak hafal Quran. saya membaca mushaf asli itu tidak bisa. Saya ke Turki kan kemarin melihat mushaf asli itu. Mushaf zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ndak iso maca, padahal hafal. Iki surat opo ya terpaksa mencari-cari ya tahu, tapi kemudian ini apa bacanya? Subhanallah. Allah SWT memudahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir itu. Quran itu dipermudah untuk berzikir. Nah, kalau sekedar mencium mushaf, saya yakin tidak seorang pun yang mencium mushaf itu tujuannya menyembah Quran. Tujuannya memuja Al-Quran, mengkultuskan Al-Quran, tidak, tapi menghormati, pantaslah menghormati. Kira-kira pantas enggak ya orang mencium mushaf itu, pantas enggak ya? Ya pantas lah, maksud enggak pantas mencium. Bukan enggak sampai ketika bid'ah, memang enggak ada hadisnya ya, tapi apakah itu bid'ah? Akan sangat banyak kita sebutkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Ilmu tafsir apa sudah ada, ilmu hadis apa sudah ada, ilmu fikih apa sudah ada, apalagi ilmu bumi, enggak ono. Ilmu hitung enggak ada zaman itu. Ya, jadi sekali lagi tolong yang ngajinya belum selesai silakan dikhatamkan supaya jembar dadane. Sebab ayat dan hadis itu memang ya seperti itu, di dunia sama seperti itu. Uraiannya, penjelasannya yang paling tahu ya para ulama kan, orang yang sudah memadai, yang amat sangat ngerti bahasa Arab, amat sangat ngerti Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis. Itu yang berhak menjelaskan. Nah, kita ini mau coba penjelasannya dhisik baru kita berdakwah. Enggak, ini mau coba hadis langsung dimaknai. Sholat isyraq jadi langsung terbit matahari, langsung sholat isyraq. Gitu itu kan ngaji ini kumari. Jadi ya sesuai himbauan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Tingkat Nasional, bagi qori atau ya qori yang baru membaca atau bertilawah di MTQ itu tidak dianjurkan untuk mencium Al-Quran. Dulu pertama, kedua, ketiga, keempat masih boleh.
Tapi kemudian ada yang ya usul supaya tidak, iyalah tidak apa-apa, tidak dicium juga tidak apa-apa. Sama dengan kira-kira mencium Hajar Aswad lah ya. Hajar Aswad jelas batu, tapi memang Nabi mencium. Maka Sayyidina Umar kita akan mencium, hai batu, kamu ini tidak memberi madharat juga tidak memberi manfaat. Andai saya tidak tahu Nabi mencium, maka saya tidak akan mencium. Mencium batu, ini diceramai sih. Sayyidina Umar, iya, ada asarnya. Diceramai sih Hajar Aswad itu. Paling cara jawab, wis ngali kono. Kira-kira gitu, tapi enggak. Jadi saking untuk menunjukkan betapa Islam itu bersih dari khurafat, Sayyidina Umar begitu, diajak dialog dulu. Jangankan gitu, Sungai Nil, bayangkan, jelas sungai kan, itu Sayyidina Umar nulis surat untuk Nil, bayangkan, apa masuk akal. Kemudian dicemplung nih, dicemplung nih, suratnya dicemplung nih ya, ditenggelamkan, enggak cocok ditenggelamkan, kok didelep nih, pokoknya dicemplung nih. Apa mas? Gak cocok ya, diceburkan, enggak ceburkan menungso ya, pokoknya dimasukkan sungai Nil. Mengapa? Karena sebelum itu setiap tahun ada upacara untuk menundukkan sungai Nil dengan gadis diceburkan sebelum Sayyidina Umar itu. Jadi ada upacara tiap tahun itu untuk menundukkan sungai Nil, dikai lebon, dikai apa? Tumbal, dikasih tumbal, harus anak gadis yang cantik. Bayangkan, yang cantik Mesir biasanya cantik, apalagi sing cantik ya lebih cantik lagi, gadis lagi. Itu dipaksa, diceburkan, ya dihanyutkan, mati. Sayyidina Umar tahu sudah, ini harus diakali. Cara ngakalinya, nulis surat, hai Nil, saya lupa teks bahasa Arabnya, hai Nil, kamu ini bisa berbahaya atau bisa memberi manfaat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka kamu tidak bisa apa-apa. Cemplungnya wis. Setelah itu tidak ada upacara-upacara gitu lagi, ya aman juga kok. Kira-kira apa bid'ah ya itu? Zaman Nabi tidak ada nyemplung-nyemplung gitu. Zaman Nabi SAW tidak ada, Nabi nyuruh surat untuk sungai, tidak ada. Hei, yang mengatakan bid'ah itu, katakan Sayyidina Umar berbuat bid'ah, nek wani. Jelas ini tidak ada zaman Nabi. Nulis surat ke sungai Nil. Jadi tolong ya, kalau sudah menyangkut pergaulan masyarakat, payung besarnya al-maslahah, kemaslahatan, yang maslahah mu'tabarah, maslahah yang umumnya orang benih mengatakan baik. Sekali lagi, maslahah itu ada maslahah mu'tabarah, maslahah yang populer, maslahah mursalah, maslahah yang tidak ada dalilnya, maslahah mulghah, maslahah yang jelek. Katakanlah semacam lokalisasi itu disebut maslahah, tapi mulghah itu jelek gitu. Jelas maksiat kok dilokalisir. Ya, maslahah yang baik seperti ini. Jadi umumnya orang, mohon maaf ya, yang tidak senang tahlil tidak apa-apa. Tapi tahlil itu umumnya orang baik enggak? Kumpul zikir itu baik enggak? Baik, ya wis. Kira-kira api inti karo sekak. Malam Jumat api sekak apa api tahlil? Ya sekak ya apa-apa sih. Tapi ojo membid'ahkan tahlil. Tahlil itu versinya apa? Orientasinya sudah zikir, dan zikir itu teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran, caranya, waktunya terserah umat. Jadi tahlil boleh, bagus, tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa, gitu saja, tidak usah repot-repot. Yang jelas, yang bisa dilabeli bid'ah hanyalah akidah atau keyakinan, kepercayaan iman ini, dan ibadah madhah. Sedangkan ibadah muamalah, ibadah pergaulan, ibadah kemasyarakatan tidak bisa dilabeli bid'ah. Kalau kita labeli bid'ah akan susah. Bahkan ibadah madhah pun ada yang tidak ada zaman Nabi, misalnya tarawih 20 rakaat tiap malam, itu jelas tidak ada pada zaman Nabi. Mengumpulkan Al-Quran jelas ibadah, mushaf ya, dulu dihafalan, kemudian ditaruh dikumpulkan di batu-batu tadi, kemudian baru ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah ditulis dalam kertas. Itu juga bid'ah, itu ibadah loh. Kemudian adzan 2 zaman Sayyidina Utsman. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu adzannya 1. Jumat itu loh. Jumat tadi
Itu satu, begitu khatib naik mimbar baru azan. Lah kok zaman Sayyidina Utsman mulai kendor, iki kok akeh sing telat gitu dulu ya. Kemudian ditambah azan satu sebelum masuk waktu Jumat. Kira-kira ya kalau sekarang pakai jam kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum Jumatan itu ada azan, tempatnya di Zawra di pasar Madinah. Alhamdulillah saya pernah menyaksikan pasar Madinah zaman Nabi itu. Di pasar bukan di masjid azannya, untuk mengundang supaya orang nyadar ini hari Jumat, ndang siap-siap. Zaman Sayyidina Utsman. Kalau sekarang mestinya azan itu 5 sejak pagi. Saya akeh yang telat. Saya tadi juga Jumatan, saya teko loh, sing teko yang masjid lagi siduk dil. Kemudian saya masuk dengan di ASKI 3. Setelah azan baru ada dikit. Setelah saya khutbah pun masih banyak yang datang. Itu orang sekarang ini. Nek ngono azannya piro? 5. Andai kata ada membuat azan 5 juga bukan bid'ah. Mengapa? Karena belum masuk Jumatan kok. Gitu ya. Iki nek diterusnya ke dawa-dawa gitu.